Sepanjang tahun 2024 ini kita sudah mengeluarkan 6 saham dari watchlist kita ya, kita keluarkan untuk kita gantikan dengan watchlist baru. 6 diantaranya adalah saham MAPA, saham CAS, GJTL, ACES, BRIS, dan juga CAM. Di mana watchlist kami ini sudah kita perbarui, jadi ada 3 saham yang menurut analisa kami masih under value dan kita upgrade atau kita update dengan kinerja terbaru full year 2023. Ebook tersebut free, bisa di-download secara gratis ya. Linknya juga ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mendownload ebook watchlistnya ya. Sekali lagi linknya di dalam kolom komentar. Halo Ya, Pak. malam. Halo malam Pak Richard. Pak, terima kasih waktunya Pak. Saya mau nanya tentang Astra. Kan kemarin saya baca mereka ada public expose kalau mereka merubah anggaran dasar jadi nambah bisnis ke EV dan bisnis penunjangnya, industri penunjangnya dari baterai dan lain-lain. Itu prospek kedepannya gimana ya Pak? Dan juga kan walaupun kinerjanya naik dari yang full year kemarin, tapi harga sahamnya tetap aja tuh belum naik gitu Pak ya. Jurang. Oke, terima kasih Pak Richard. Ada lagi Pak Richard? Udah Pak, makasih Pak. Itu aja. Baik. Jadi untuk Astra ini karena kebetulan tadi ya tidak ada di watchlist, saya kurang mengikuti ya. Cuman memang kemarin sempat di artikel itu kita bahas sekilas mengenai Astra karena memang hype sekali ya, Astra turun-turun terus gitu. Nah, mengenai EV saya belum baca public expose-nya jujur, jadi untuk keseluruhannya saya belum tahu. Mungkin kalau nanti teman-teman tim analis ya, mungkin Mas Rian kalau misalkan sudah baca nanti bisa ditambahin. Tapi intinya seperti ini, EV ini kan bisnis baru untuk Astra gitu. Nah, apakah bisnis baru ini akan mempengaruhi kinerja ke depan? Pastinya akan mempengaruhi, tapi pasti skalanya kecil. Nah, jadi kalau misalkan kita pilih emiten misalkan ya, kita ngelihat dulu bisnis utamanya dia di mana sih gitu. Kayak misalkan MAK yang kemarin kita bahas. Bisnis utamanya adalah cetakan sarung tangan dan itu menjadi omset terbesar. Nah, di sisi lain dia juga ekspansi kan, dia bikin saniter ya, toilet itu, kemudian dia juga masuk ke perkebunan kalau nggak salah, tapi porsinya masih kecil itu. Nah, kalau porsi kecil itu sementara ya bisa kita abaikan dulu sementara. Nah, yang kita lihat adalah prospek yang terbesarnya ini seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan nih bisnis terbesarnya misalkan cetakan sarung tangan ini turun, walaupun saniternya ini naik, kenaikannya signifikan, tapi kalau imbas ke revenue-nya ini masih kecil, ya ini juga nggak begitu ngaruh nantinya ya untuk keseluruhan kinerja dari si emiten itu. Ya, kecuali kalau misalkan Harum seperti yang kemarin kita sharingkan, ini kan signifikan banget gitu ya. Jadi signifikan banget, jadi target dari manajemen itu 50-50, 50% dari batu bara, 50% dari nikel. Nah, ini kita perhitungkan juga gitu. Tapi kalau mengenai MAK yang misalkan dia ekspansi ke bisnis toilet, kemudian ke perkebunan ya, saya juga nggak begitu memperhatikan itu. Dia ke perkebunannya itu apa, nggak ngerti juga gitu kan. Nah, itu bisa kita abaikan. Termasuk juga misalkan Astra ini, ASII, ya, dia ada masuk di bisnis EV. Nah, kita perlu cek nih, seberapa besar dia ekspansi di EV. Ya, pertama di situ kan mayoritas adalah di otomotif ya, yang dimana otomotifnya ini mayoritas ya belum ke mobil listrik kan ya, masih ke bensin atau hybrid ya. Toyota ini kan hybrid barusannya ya, yang menuju ke listriknya kan belum sepenuhnya listrik kan gitu kan. Nah, apakah ini akan berpengaruh? Ya mungkin masa depan nanti berpengaruh, tapi untuk saat ini menurut saya ya nggak terlalu berdampak signifikan gitu. Jadi untuk menurut saya sih kita ngelihatnya di tetap bisnis utamanya ya, otomotif atau di pertambangannya. Itu sih menurut saya. Lalu bagaimana dengan harga sahamnya? Kinerjanya naik tapi harga sahamnya kenapa nggak mau naik gitu. Nah, seperti kemarin yang kita sharingkan, jadi kan
harga saham itu akan bergerak ya, bergerak naik. Yang pertama kalau secara fundamental itu pasti karena kinerjanya naik, yang kedua adanya sentimen ya atau katalis. Nah, Astra ini kan grup yang sudah sangat besar, yang di mana selain dia punya otomotif, dia punya tambang. Tambangnya pun kan juga beragam kan ya. Dari United Tractor itu di alat beratnya, kemudian dia juga punya batu bara, emas, nikel juga ada ya. Selain itu ada infrastruktur juga ya. Jadi Astra ini bisnis yang menurut saya udah sangat kompleks. Nah, kalau sudah sangat kompleks ini berarti sentimennya apa kan gitu, sentimennya kalau menurut saya lebih ke makro, ya ke makronya, makronya bagus nggak nih? Kalau makronya nggak bagus, ya harga sahamnya juga belum trigger untuk naik gitu. Nah, maka saya sendiri juga, saya menghindari saham-saham yang grupnya ini udah terlalu banyak gitu, terlalu banyak karena sangat rumit sekali, sentimennya juga bermacam-macam. Nah itu menurut saya tentang ASI ini ya, cuma nanti ya bolehlah nanti cek, teman-teman bisa share nih kira-kira untuk EV ini akan berpengaruh signifikan atau enggak nih terhadap kontribusi dari ASII. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab, Pak Richard ya, semoga ada gambaran paling enggak ya, walaupun nggak tahu nih kondisi ASI saat ini seperti apa ya. Karena ASI sendiri juga karena ada sentimen negatif karena dia juga akuisisi apa, beli sahamnya GoTo ya. Bener kan ya, GoTo ya, GoTo yang di mana juga GoTo-nya belum naik ya, itu jadi sentimen negatif juga ya. Ada macam-macam ya. Jadi kalau grup yang sudah sangat besar ini faktornya macam-macam. Jadi saya lebih pilih yang ya fokus di satu bisnis aja yang kita lebih ngerti, lebih enak gitu. Itu mungkin Pak Richard. Mas Rian mungkin ada yang mau ditambahkan nih, Mas Rian? Ya, mungkin ya tambah sedikit saja ya. Itu kan untuk KSI itu kan ya ada apa penambahan bisnis baru ya ke BEV. Nah, kalau di artikel yang kemarin itu ya kita lihat memang dari segmen yang dimiliki ASI itu kan juga cukup besar sekali ya, seperti yang dibilang sama Pak Eros tadi, bahwa ada sektor segmen otomotif, keuangan, kemudian alat berat, kemudian ada juga agribisnis, yang dimana pendapatan terbesarnya itu ya dari sisi otomotif sama segmen alat beratnya itu. Nah, penambahan dari bisnis BEV itu seharusnya bisa berdampak ya cukup bagus Pak untuk kedepannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat pangsa pasar dari mobil listrik di Indonesia itu saat ini masih cukup sedikit. Nah, kemudian ditambah dengan masuknya BYD. Nah, itu kan kemarin juga yang membuat harga saham dari ASI itu kan turun ya Pak. Cara ASI untuk mengatasi hal itu supaya mungkin bisa bersaing dan bisa mengambil pangsa pasar yang lebih besar, yaitu salah satunya ya dengan menambah bisnisnya ke BEV itu tadi. Karena kalau saya lihat, saya baca di Gaikindo itu ya, saya kemarin cek satu-satu itu total penjualan wholesale dari mobilnya ASII itu berkontribusi sekitar 56% kayak gitu. Nah, jadi masuknya BYD mungkin ditakutkan bisa mengambil pangsa pasar yang ASI kayak gitu sih. Jadi penambahan ke BEV ini ya cukup bagus untuk kinerja ASI. Ya, karena kebetulan artikelnya yang nulis Mas Rian ini gitu. Ya, ya mungkin itu Pak Richard untuk tambahannya.